Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang kita menyaksikan seseorang dihukum dan dihakimi oleh opini publik sebelum orang yang bersangkutan memberi kesaksian dan kebenaran benar-benar terungkap. Di media sosial misalnya, seseorang bisa dengan cepat menjadi sasaran tuduhan, hujatan, atau penghakiman. Banyak orang yang langsung menilai dan menghakimi orang lain dalam bentuk kata-kata tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran. Mungkin kita juga pernah menjadi bagian dari peristiwa ini, entah kita menjadi korban fitnah maupun pelaku penghakiman itu sendiri. Situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa manusia seringkali terlalu mudah untuk menghakimi orang lain, tetapi sulit untuk berlaku adil dan berbelas kasih. Hari ini kita mendengar kisah tentang Susana, seorang perempuan yang tidak bersalah namun menjadi korban dari dua tua-tua yang menyalahgunakan kekuasaan hanya karena nafsu birahi mereka tidak terpenuhi. Karena menolak ajakan jahat mereka, Susana justru difitnah dan hampir dijatuhi hukuman mati. Kisah ini menggambarkan jeritan orang-orang lemah dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan orang-orang berkuasa dan ketidakadilan. Di sisi lain, ini juga menunjukkan bagaimana seseorang mampu menutup mata dari kebenaran ketika keinginan dan kepentingannya tidak berjalan lancar. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah menggunakan Daniel untuk membuka kebohongan para saksi palsu itu. Melalui keberanian Daniel, Allah menunjukkan bahwa keadilannya tidak pernah tertidur dan bahwa Dia membela orang yang tidak bersalah. Dalam Injil, kita melihat wajah keadilan Allah yang penuh belas kasih dalam diri Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Mereka ingin menjebak Yesus dengan hukum Musa yang menuntut hukuman rajam. Namun Yesus menanggapi dengan kata-kata yang mengguncang hati. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Kata-kata ini menjadi teguran agar terlebih dahulu bercermin diri sebelum menghakimi orang lain. Satu persatu para pendakwa itu pergi karena mereka sadar bahwa mereka juga adalah manusia berdosa. Yesus tidak membenarkan dosa perempuan itu, tetapi Ia memberikan kesempatan untuk bertobat. Ia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Di sini kita melihat bahwa keadilan Allah tidak hanya sekadar untuk menghukum, tetapi juga memulihkan dan memberi harapan baru. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah mengajak kita untuk memeriksa kembali arah hidup kita, kemana kita mengarahkan pandangan dan hati kita. Jika hati kita hanya tertuju pada kekuasaan, kepentingan diri, atau keinginan untuk menghakimi orang lain, maka hidup kita mudah dipenuhi kesombongan dan kemunafikan. Namun jika pandangan kita diarahkan kepada Tuhan, kita akan belajar melihat orang lain dengan kasih, pengertian, dan kerendahan hati. Karena itu dalam masa pertobatan ini, kita diajak untuk tidak mudah menghakimi, tetapi lebih dahulu melihat kelemahan diri sendiri. Kita dipanggil untuk berani meninggalkan dosa dan memperbaharui hidup setiap hari. Semoga kita tidak menjadi pribadi yang hebat menghakimi, melainkan menjadi pribadi yang membawa pengampunan dan harapan bagi sesama. Tuhan memberkati.